Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Ya, gimana? Aisyah, siapa aja ini? Aisyah, Latifah, Sally, satu kelompok ya? Iya Ibu. Oke, silakan. Apa yang mau dikonsultasikan? Bu izin share screen ya. Ya, boleh. Ini Ibu, jadi dari kita ini ada dua judul, yang dimana kita nih masih bingung Ibu mau pakai judul yang pertama atau yang kedua. Apa yang mau Jadi, kan sudah tahu ya variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependennya apa? Halo, variabel dependennya mau apa? Apakah kira-kira, kalau yang judul pertama ya, persepsi ini mempengaruhi dukungan tahu bagaimana? Coba. Kan sudah pernah belajar, waktu itu saya juga pernah menjelaskan ya di biostatistik. Ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Itu harus jelas dulu yang mana. Halo? Iya Ibu. Heeh, Jadi yang mana nih? Kalau yang intinya persepsi pasca pengobatan itu dipengaruhi sama yayasan onkologinya. yang mempengaruhi berarti dukungan. Dukungan mempengaruhi persepsi atau gimana? Iya, kurang lebih seperti itu. Dukungan mempengaruhi persepsi. Oke, hmm, coba nanti kalian cari ya jurnal apakah atau sekarang deh biar sekalian clear ya. Apakah dukungan bisa mempengaruhi persepsi? Ada nggak contoh artikel yang relevan? Jadi supaya kalian nanti cari bahannya lebih mudah untuk referensi penelitian terdahulunya. Coba Berarti sambil jadi dicari sekarang. dari jurnal dukungan mempengaruhi persepsi ya, Ibu? Hmm, iya. Atau ini yang Aisyah itu yang di itu ya yang di komunitas ya. Iya, Ibu. Nah, komunitasnya itu komunitas apa, Aisyah? Jadi di dalam jadi Yayasan Onkologi Anak ini kayak apa ya, Bu? Eh, para anak-anak yang menderita kanker ini bisa ada rumah singgahnya gitu di sana, Bu. Jadi mereka bisa tinggal di sana. Dan yayasan ini ada komunitas lain di mana para penyintas kanker atau survivor kanker itu mereka bisa bergabung di sana di komunitas itu. Oke, itu semuanya anak-anak. Iya, anak-anak Ibu. Tapi kalau yang survivor ini eh, sudah ada yang remaja, ada yang sudah bekerja seperti itu Ibu. Nah, itu juga harus di ini ya karena harus spesifik. Misalnya Aisyah dan teman-teman mau pakai yang anak-anak, maka secara etik itu agak riski atau agak beresiko. Kenapa? Karena itu kelompok rentan termasuknya. Ya, kelompok rentan itu mereka belum bisa mengisi kuesioner sendiri. Apakah mau pakai yang remajanya atau mau pakai yang sudah bekerja itu juga harus dispesifikkan gitu. Oh, Kalau misalnya si itu katanya boleh. Ya, kalau misalnya ini coba saya lihat yang kedua dukungan sebentar.
Coba sekarang sambil dicari, saya tunggu 5 menitan, ketemu nggak dukungan dan persepsi? Dukungan terhadap persepsi. Sebenarnya dukungan dan persepsi ini adalah faktor yang mempengaruhi satu hal gitu. Misalnya dukungan dan persepsi mempengaruhi perilaku atau dukungan lebih cenderung dukungan mempengaruhi bisa mempengaruhi persepsi sih. Cuma coba cari deh. Saya ini 5 menit silakan dicari dulu Iya, ya. Ibu. Ah, ah. Baiknya sih di internasional ya. Karena kalau di sini coba aja tapi dari Google Scholar juga boleh. Jadi itu Bu, kita sebenarnya merujuknya bukan kepada anak-anak yang masih sakit Bu. Jadi Hmm. kepada orang yang udah selesai dalam pengobatan gitu Bu. Oh, iya, karena penyintas kan. Berarti orang yang udah berhasil sembuh gitu ya intinya. Iya Ibu. Mm-mm. Ya, coba dicari dulu deh. Ketemu nggak? Belum, Ibu. Hubungan sosial psikologis ya. Sekarang gini, coba kalau misalnya quality of life gimana? Jadi pakai kuesioner tetap.
Kuesionernya pakai WOQOL, WHO Quality of Life. Gimana? Putus-putus Ibu. Oh iya ya. Kalau misalnya pakai, coba teman-teman cari tentang WHO Quality of Life, WHO KOL namanya, WHO KOL. Mereka berarti yang sudah sembuh kan? Iya Ibu. Ah, ya, oke oke. Coba kok KOL, ya WHO Quality of Life. Local Brave betul. Local Brave Indonesia aja, cari yang Indonesia. Yaitu paling atas. Nah, ini jadi kita melihat eh, coba itu referensi apa definisinya sebagai persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai tempat mereka tinggal dan kaitannya dengan tujuan, harapan dan standar dan perhatian mereka. Jadi gini, kalau misalnya dependennya itu kualitas hidup. Jadi dukungan kan dia dapat dukungan yayasan, terus atau dapat atau mungkin kita bisa lihat persepsi persepsi si penyintas ini apa, kemudian quality of life-nya bagaimana. Bisa nggak? Karena kalau saya lihat, kalau di internasional, jurnal internasional, itu kebanyakan yang dependennya lebih terukur atau lebih jelas. Gitu ya. Kalau ini kan dengan WHO Quality of Life kan dia cenderung lebih terukur, tapi untuk respondennya cari yang lebih spesifik gitu. Terdengar nggak? Iya Ibu. Kira-kira Iya, kalau Ibu. Ah, respondennya gitu jumlahnya berapa banyak ya Bu? minimal 30. Oh Dapat lima nggak puluh, kira-kira? 30 minimal 30. 30. Dapat nggak kira-kira segitu? Insya Allah dapat sih Bu. Nah, tapi nanti tetap harus di sana ada kira-kira ada berapa misalnya yang hanya pada yang bekerja saja. Jadi kalau di sana itu Bu, kan ada kantornya. Nah kantornya ini hanya tempat untuk anak-anak yang tinggal di sana kayak rumah singgah buat yang masih pengobatan. Karena kan supaya deket dari rumah sakit ke rumah singgah itu kan Bu. Nah, Ah, kalau yang sudah sembuh ini hanya berbentuk komunitas dan misal kalau ada acara tuh kita baru yang namanya kumpul kayak gitu, Bu. oh, berarti eh, kira-kira lebih banyak yang. Tapi kalau misalnya menurut kelompok lebih muda yang komunitas, pakai yang komunitas aja. Kalau yang di kantornya kan, kalau misalnya kita kan tidak tahu ya berapa penderitanya atau yang tinggal di situ siapa. Iya. Terus apa namanya? eh, Ya itulah tidak kita tidak tahu berapa orang yang tinggal di sana. Lebih mudah kalau komunitas karena kalau komunitas kan tinggal di kontak, kita tinggal berikan kuesioner pakai WhatsApp gitu ya, dikasih link Google Form. Kalau Hmm. orangnya bisa mengisi, itu kan. Nah, itu rekomendasi dari saya. Jadi gunakan yang boleh variabel independennya dukungan atau persepsi, dependennya itu pakai yang quality of life. Gitu. Gimana dari kelompok? Kan karena kita kalau orang lagi kena kanker ya, kemudian apakah nanti dia ada peningkatan kualitas hidupnya atau justru dia terjadi penurunan untuk kualitas hidup. Jadi itu yang bisa kita ukur dengan kuesioner yang measurable gitu ya. Coba dari kelompok bagaimana? Ibu berarti dari dua judul yang tadi, pakainya judul yang kedua ya, Bu? Yang dukungan
Yayasan Onkologi Anak. Ya, boleh dukungan Yayasan Onkologi Anak Indonesia pada penyintas kanker terhadap kualitas hidup pasca pengobatan gitu aja. Atau gini, dukungan Yayasan Onkologi Anak Indonesia terhadap kualitas hidup penyintas kanker dah gitu. Di mana gitu ya. Dukungan Yayasan Onkologi Anak Indonesia terhadap terhadap dulu kualitas hidup penyintas kanker. Penyintas kankernya itu semua aja ya, jangan kanker anak aja. Jadi berarti kan nggak pada anak, karena kalau pada anak secara etik itu agak cukup eh, berisiko. Oh gitu, Bu. Tapi kan kalau di komunitas saya tuh rata-rata mereka survivor ketika dia kecil gitu, Bu, sakitnya. Oh gitu. Iya, berarti itu Hmm, kanker anak kan, Bu? kankernya macam-macam kan, tapi Ah, ah. Tapi kebanyakan kayak leukemia, terus ada retino, ya gitu-gitu, Bu. oh ya udah nggak apa-apa, berarti penyintas kanker anak gitu Hmm. aja, nggak apa-apa. Nanti saya coba pertimbangkan untuk etiknya, karena ini ya agak kalau untuk pada kelompok rentan itu agak berisiko sih. Tapi nggak apa-apa, coba aja dulu. Apa tadi? Dukungan Yayasan Onkologi Anak Indonesia terhadap kualitas hidup. Kualitas hidup. Nanti yang jawab orang tuanya ya, berarti kan kualitas hidup penyintas kanker anak. Dah itu. Oh, center. Dukungan yayasannya berupa apa? Yayasan itu mereka kayak punya program-program. Salah satunya kayak Hmm, yang tadi Bu, Yang ada Pita komunitas Mas. kita, iya Pita Emas, terus ada komunitas yang survivor itu. Jadi komunitas yang survivor ini di bawah naungan si YOAI ini Bu. oke. Diukurnya dengan apa? Harus terukur. Dukungan anak itu kan nanti ada dukungan, misalnya dukungan baik atau dukungan kurang baik gitu kan, harus terukur. Tapi kalau melihat program, karena cenderungnya baik, maka baiknya gimana ya? Kita tidak bisa mengukur. Bisa dimengerti nggak maksud saya? Coba kita mengukur kalau dengan kuantitatif itu instrumennya adalah kuesioner. Apakah dukungan ini kita bisa ukur dengan kuesioner? Coba cari kuesioner dukungan yayasan atau kuesioner dukungan, sambil di searching aja di sini. Jadi saya sambil lihat. Lihat ya. Adanya kan dukungan keluarga, dukungan yayasan. Coba dukungan yayasan kanker, coba gitu. Ya, kalau kita nggak punya, itu kan tentang kualitas hidup kan. Biasanya kalau Iya. coba bukan ke bawah. Ada judul contoh itu eh, dukungan sosial adanya. Kalau dukungan yayasan kita cenderung susah gitu untuk mengukurnya. Hmm. Hmm, katanya dengan kualitas hidup. Biasanya seperti itu. Jadi lebih terukur gitu. Kalau kita buat penelitian, eh, penelitian itu harus terukur. Ya, kalau dengan kuantitatif.
Jadi tuh Bu, selain dari UI ini ada komunitas yang untuk para penyintas yang udah survivor itu, dia juga ada Mm-mm. komunitas sebenarnya bagi para orang tua dari anak-anak yang udah survivor dari kanker gitu Bu. Nah, boleh dukungan orang tua Bukan atau orang boleh dukungan sosial, dukungan komunitas dan dukungan 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 komunitas dan dukungan orang tua boleh gitu. Jadi eh, itu kan termasuk yayasan itu kan bikin komunitas ya, salah ya. satu programnya. Nah, pengaruh komunitasnya ini apa sih terhadap kualitas hidup si penyintas kanker ini gitu. Apa-apa, itu aja diganti tadi judulnya dukungan komunitas dan keluarga. Jadi Hmm. nanti variabel independennya ada dua, dukungan komunitas sama dukungan keluarga. Nanti pakai kuesionernya itu tadi family support sama community support gitu. Dukungan komunitas dan dukungan keluarga. Terhadap kualitas hidup penyintas kanker anak Yayasan Onkologi Anak Indonesia gitu. Mm-mm. Nah, Jadi berarti nanti isi kuesioner itu dari dukungan dari yang keluarga sama yang komunitasnya ini ya Bu. komunitas ada tiga berarti. Nanti kalian punya Ah, tiga instrumen. Maksudnya gini, dalam satu kuesioner, sebentar. Dalam satu kuesioner itu di dalamnya itu nanti ada pertanyaan tentang dukungan komunitas. Misalnya bagian A, dukungan komunitas, kemudian dukungan keluarga, sama nanti untuk dependennya adalah kualitas hidupnya, gitu, quality of life-nya. tapi Nanti kalau coba, nanti sembari dicicil apanya. tapi kalau dari kan dari 30 responden itu ya Bu. Berarti Mm, keluarga juga masuk kan Bu? iya masuk. Kan Oh, nanti yang ditanyain orang tuanya, apakah orang tuanya mendukung, memberikan support terhadap anaknya, terus bagaimana kualitas hidup anaknya juga nanti mereka yang jawab. Jadi dalam satu kuesioner itu ya satu responden yang mengisi gitu. Berarti ada tiga, gitu kira-kira. Nanti kalau kalian turlap baru bisa paham. Tapi nanti untuk sampel belum tentu 30 karena kita tetap harus mengukur ya, iya. harus menghitung sampelnya dulu. Gitu. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu semuanya harus measurable, harus bisa diukur, harus bisa di apa ya, kita harus bisa membuat perhitungan matematisnya gitu. Beli aja Mami. Bu, berarti ini kita nyari sampelnya minimal 30 atau boleh dilebihin, Bu? Boleh, boleh dilebihin. Nanti kita hitung. Nanti saya ajarin cara menghitung sampelnya ya. Saya bantu untuk menghitung sampel. Sekarang kalian buat dulu latar belakangnya sesuai dengan judul yang sudah ini. Jadi jelaskan kemarin saya ada yang konsul tuh kelompoknya si siapa? Si Cinta, Edwina sama Dinar. Ya, itu kemarin konsul itu sudah saya berikan masukan dan sudah benar gitu cara penyusunannya. Nanti coba lihat caranya mereka, minta contohnya, maksudnya punya mereka aja kalian diminta oleh Bu Uci gitu ya. Nanti kalian lihat polanya seperti itu. Jadi kita mengupas dari yang kasus di dunia dulu. Tapi kasus di dunia bukan kasus kanker ya, tapi terkait dengan kualitas hidup. Jadi jangan tentang kankernya yang ditonjolkan, tapi kualitas hidup penyintas kanker gitu. Bu, berarti nanti yang isi kuesioner itu orang tua dari anak yang udah sembuh dari kanker kan, Bu? Iya. Oke, baik. Mm-mm. Ibu, kalau misalkan eh yang isi kuesioner itu tidak sampai 30, bagaimana, Bu? Nggak bisa, harus minimal 30. Bisa tukang sampling. Ibu, yang isi tuh orang tuanya aja atau sama si remajanya juga Bu, anaknya juga.
Jadi orang tuanya nanti yang mengisi, kan dia yang mengalami, dia yang mengetahui ada nggak sih dukungan komunitas, manfaatnya atau apanya. Nanti dia yang akan mengisi. Terus kualitas hidup si anaknya gimana, dia yang tahu gitu. Atau kalau misalnya respondennya udah bisa mengisi kuesioner sendiri, misalnya umurnya sudah di atas 18 tahun, kalian pakai responden yang usianya di atas 18 tahun, misalnya tadi kan terlalu banyak anak-anak ya, jadi nggak mungkin. Ini hanya permisalan. Kalau misalnya contohnya itu, sorry, sampelnya itu di atas 18 tahun kan bisa ngisi kuesioner sendiri tuh. Berarti ya tidak perlu orang tua, mereka mengisi. Dia selama ini dukungan sosial atau dukungan komunitas yang dia terima itu seperti apa, dukungan keluarga yang dia terima seperti apa, kemudian kualitas hidupnya bagaimana. Nanti baru kita yang mengukur dengan analisis. Seperti itu. Bisa sih Bu, soalnya kan yang udah sembuh itu rata-rata udah remaja dan ya udah dewasa gitu Bu. Iya, boleh. Berarti di mix ya Bu. Iya, bisa. Nanti deh, nanti kalau sudah kalian susun latar belakang, metode, baru nanti kita konsultasi lagi, tapi lebih ke sembari kalian cari, ya, tadi kan WHO Quality of Life-nya udah dapat ya, nanti tinggal cari kuesioner tentang community support sama family support terhadap quality of life, nanti cari aja. Banyak kok itu, tapi kalau bisa yang berbahasa Inggris dan sudah di bahasa Indonesia kan secara resmi, kayak tadi WHO itu dia mengeluarkan yang versi Indonesianya. Ada juga yang versi Inggrisnya, tapi kalau diartikan sukanya berbeda gitu ya. Vitality misalnya, apakah ada is there apa ya, affect your vitality misalnya, apakah mempengaruhi vitalitas, kan kita tidak mungkin vitalitas apa, ternyata vitalitas itu artinya adalah eh, semacam energi yang dimiliki. Apakah ada peningkatan, apakah ada pengaruh terhadap eh, energi yang dimiliki selama ini? Nah, kan itu tidak sesuai kalau kita mengartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Makanya kalau cari kuesioner, cari yang kuesioner berbahasa Inggris tapi versi Indonesia. Supaya kuesionernya lebih sesuai dengan bahasa Indonesia, bukan sesuai dengan hasil translate ya. Atau kalau memang ada kuesioner yang versi bahasa Indonesia, coba cari nanti dikonsultasikan lagi. Gitu. Jadi PR kalian hari ini adalah buat dulu latar belakang metode. Tadi sudah saya katakan bisa lihat atau bisa mengadaptasi dari punyanya si kelompoknya Cinta, Edwina tadi sama Dinar. Sama satu lagi saya lupa. Itu terus setelah itu baru cari kuesioner. Nah, jadi selesaikan dulu latar belakang metode, baru nanti cari kuesioner yang tadi sudah saya sebutkan. Seperti itu. Baik Ibu. Yang Tapi jelas, kita udah judulnya yang sebenarnya terakhir ya. iya, sebenarnya kita udah bikin Mm-mm. ininya ya Bu, backgroundnya. Ya, mm-mm. Tapi karena judulnya juga masih bingung, jadi Mm-mm. gimana Ibu? Ah, jadi kalau misalnya backgroundnya masih relate, nah misalnya penyintas ini paragraf 1, paragraf 2 masih boleh ya. Coba ke bawah lagi. Paragraf 3 juga boleh. Itu dukungannya sosial juga kan. Ini paragraf 4 juga masih boleh. Coba ke bawah. Nah, data yang belum ada di sini ya. Coba data udah ada belum? Belum, Bu. Nah, tambahkan data quality of life ya. Quality of life-nya penyintas kanker ini bagaimana sih? Terus beberapa sudah oke sih, kalian sudah menjelaskan spesifik di penyintas ya. Jadi tinggal menambahkan data terkait dengan, sama ada penjelasan sedikit tentang quality of life. Jadi kalau Di sudah bagian akhir dikirim ya aja. Bu. Apa? Quality of life-nya berarti di bagian akhir. Kalau bisa di bagian itu kan tadi tentang penjelasan dukungan coba. Nah, di penjelasan tentang dukungan paragraf ketiga atau keempat gitu.
Di penjelasan Yang tentang bawah dukungan, sosial ya, ya. mm-mm, Bawah di lagi. penjelasan, uh, nah ada dukungan sosial. Nah ini coba dicari. Nah itu kan secara psikologis yang paling bawah, dukungan juga mengurangi kecemasan, depresi, dan meningkatkan semangat pasien. Dari situ boleh kalian tambahkan penjelasan tentang quality of life. Hmm. Hmm. Selain itu juga, nah itu tadi coba kalian cari referensi terdahulu hubungan dukungan sosial atau dukungan komunitas dan keluarga terhadap kualitas hidup penyintas kanker. Nanti tambahkan di situ, di bawah situ ya. Baru penjelasan tentang quality of life. Quality of life itu apa sih? Gimana apa gitu pengertiannya? Tambahkan di situ penjelasannya. Itu.